Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, alhamdulillahirrabbilalamin. Pada video kali ini Bayu akan menjelaskan tentang Ma'rifatul Insan yang terdiri dari Ta'rif al-Insan atau pengenalan manusia, Hakikatul Insan atau hakikat manusia, Tahakul Insan atau potensi manusia, dan juga Nafsul Insani atau jiwa manusia. Ma'rifatul Insan mempunyai dua kata, yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi, ma'rifatul insan dapat diartikan mengenali diri sendiri. Secara istilah, ma'rifatul insan sendiri merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Sehingga ketika seseorang sudah mengenali dirinya sendiri, siapa diri kita, dari mana asalnya, dan untuk apa kita diciptakan, dia akan membuahkan hasil, yaitu ketaatan dalam menjalankan amanahnya sebagai manusia. Dan ini menjadi langkah awal untuk mengenal Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta'rif al-insan atau pengenalan manusia. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Bahkan Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihi salam. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok atau seorang individu. Hakikatul insan atau hakikat manusia. Manusia harus bisa memahami hakikat dari diri dan kehidupannya sebagai manusia. Hal ini penting agar manusia itu dapat bertindak adil terhadap diri maupun orang lain, dan juga makhluk-makhluk lainnya. Hakikat-hakikat manusia yang harus dipahami antara lain, yang pertama adalah sebagai makhluk, yang kedua adalah sebagai yang dimuliakan, yang ketiga adalah sebagai mukallaf, yang keempat hakikat manusia adalah bebas memilih, dan yang terakhir adalah hakikat manusia adalah mendapat balasan. Manusia sebagai makhluk yang bebas memilih pastilah memiliki konsekuensi terhadap apa yang ia pilih. Orang beriman dan mematuhi semua perintah dan larangan Allah, maka Allah akan membalasnya dengan surga. Sebaliknya, orang kafir dan menolak mengikuti syariat Islam, maka Allah akan membalasnya dengan neraka. Tahakul insan atau potensi manusia. Dengan memahami ma'rifatul insan, tentunya ada bagian yang tidak terpisahkan tentang potensi manusia yang sangat besar yang diberikan dari Sang Maha Esa. Tentunya potensi yang diberikan itu sangat berperan bagi manusia dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin di muka bumi ini. Potensi yang diberikan itu berupa pendengaran, penglihatan, dan hati atau akal. Karena sejatinya potensi yang sudah diberikan ini akan dipertanggungjawabkan di hadapannya apakah seseorang itu amanah dalam menjalankan tugasnya ataukah hianat. Tentunya kita sebagai makhluk yang Allah ciptakan dengan potensi yang luar biasa dan menjadikan pemimpin di dunia ini. Bukan tidak mungkin ada makhluk yang lebih besar seperti gunung, yang luas seperti lautan, tetapi mereka pun tidak mampu menjadi seorang khalifah di bumi. Allah menciptakan, memberikan segala potensi kepada manusia hanya untuk menjadikan manusia taat, tunduk, patuh, dan mengabdi atau ibadah kepadanya. Tetapi ada juga orang yang hianat terhadap perintah Allah, maka dia jadikan dirinya hina melebihi binatang-binatang. Nafsul insani atau jiwa manusia. Nafsul insan mempunyai dua kata, yaitu nafsu dan insan. Nafsu berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seorang manusia. Sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Secara bahasa, kata nafsu berasal dari bahasa Arab nafsun. Jamaknya anfus atau nafsun dapat diartikan sebagai roh atau nyawa dari seseorang, darah niat, orang, dan kehendak atau keinginan, hati yang kuat. Sedangkan secara istilah, nafsun adalah latifah, sesuatu yang lembut pada diri seseorang yang menimbulkan keinginan seseorang atau dorongan-dorongan hati yang kuat untuk memuaskan kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan rohani maupun jasmani.
Misalnya keinginan minum, makan, disanjung, dihargai, dan sebagainya. Karena itu, sering disebut dengan hawa nafsu. Demikian penjelasan mengenai ma'rifatul insan, semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan dan juga keselamatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.